depan ini yang sengaja dikosongin. Ini pengen pemandangan. Sudah bisa kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali untuk yang pertama kalinya kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukan kita bersama, kita masih mampu meluangkan waktu kita di sela-sela dan sisa-sisa tenaga kita masih bisa bertolabul ilmi. Tolabul niku napa Bu? Tolab menika artosipun mencari, menuntut ilmu menika, ilmu tolabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu, di sela-sela kita mencari nafkah. Hal yang perlu kita syukuri, kata Imam Ibnu Hajar, beliau berkata, tolabul ilmi, jadi menuntut ilmu itu salah satu di antara keutamaannya adalah min alamati husnul khotimah. Orang yang rajin ke majelis taklim, menuntut ilmu, mendengarkan dengan seksama, dengan memperhatikan adab-adab bermajelis. Apa adabnya? Salah satunya seorang ulama, ketika saya mendengarkan ilmu, meskipun saya pernah mendengarkan berkali-kali, bahkan saya pernah menyampaikannya, tetapi sikap para ulama yaitu beliau tetap mendengarkan, bahkan seakan-akan mereka tidak beliau atau belum pernah mendengarkan. Mereka saking ketawaannya ulama. Min alamatil husnul khotimah. Jadi salah satu keutamaan orang yang rajin ke majelis ilmu, bersemangat untuk bermajelis ilmu, menika setidaknya mereka sudah memegang satu tiket namanya husnul khotimah. Husnul niku napa? Husnul niku baik. Khotimah artinya adalah akhirat atau penutupan. Husnul khotimah yaitu akhirat yang baik. Karena Rasulullah menghentikan innamal a'malu bil, mesti biniat bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada akhirnya. Ada orang yang di awal itu baik sebagaimana Imam Qurtubi pernah menyampaikan kepada kita semuanya. Ada waktu itu seorang muadzin itu orang yang azan. Setiap pada masa waktu azan, sholat, kemudian dia mengumandangkan azan. Masjid zaman dulu itu tidak ada pengeras suara seperti ini, maka dia biasanya azan itu suka suara terlihat, dia naik di atas menara. Subuh dia naik, zuhur dia azan, ya asar, maghrib sampai isya terus. Suatu ketika kemudian dia melihat bertahun-tahun dia mengumandangkan azan. Suatu ketika karena menara itu letaknya di atas, dia lihat di bawahnya ternyata dia di sana ada seorang wanita yang cantik. Kita hati
dia turun setelah melaksanakan sholat, diutarakan maksudnya, bagaimana engkau bisa jatuh ke dalam pelukan? Wah, gak bisa mas, gak bisa. Anda Muslim, saya Nasrani. Bagaimana caranya supaya bisa tinggalkan agamamu, masuklah ke dalam agama Nasrani, ditinggalkan agamanya. Maka setelah masuk di pernikahan pertama, di malam pertamanya, si pemuda ini naik ke atas lotek, kemudian terjatuh, akhirnya dia meninggal dalam keadaan murtad. Artinya apa? Bukan jaminan jika hari ini kita sudah menutup aurat kita, bagi ibu sudah berkerudung, rajin mendatangi majelis taklim, bapak-bapak sudah ngapunten merutinkan sholat 5 waktu di masjidnya, sudah sering datangi majelis taklim, kalau perlu sudah pakai baju gamis, baju koko, Pak, rutin membaca Al-Quran, itu ternyata belum tentu jaminan buat kita kemudian Allah panggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan kemudian juga bisa jadi ada orang hari ini kemudian itu banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, tetapi di akhirnya kemudian dia bersujud kepada Allah, sebagaimana salah seorang sahabat yang kemudian dia dikatakan Rasul sebagai ahli surga, sementara keningnya belum pernah diletakkan untuk sujud ke tanah, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pernah melakukan sholat. Maka sekali lagi ini bagian dari yang kita semuanya, bahwasanya apa? Di antara salah satu keutamaan thalabul ilmi yaitu min alamati husnul khotimah, yaitu salah satu di antara tanda dari husnul khotimah. Dan semoga saya bagian semuanya Allah telah diparingi Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Apunten Bapak Ibu ngasto mushaf napa mboten? Bapak Ibu ngasto Al-Qur'an napa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Artinya apa? Biasanya Pak. Saudara kita kalau talim itu biasanya kalau tidak membawa Al-Qur'an biasanya menika sampun apa? Biasanya loh. Saya bersusun begitu, meskipun itu agak sulit saya bersusun sama panjang. Apunten Bapak Ibu sampun sudah bisa baca Al-Quran semuanya nomor ini. Mas Bid jawab insya Allah. Lancar nomor betul. Insya Allah. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran biasanya lebih pilih di semak atau mau sendiri-sendiri, baca sendiri-sendiri. Tak balik di pertanyaan ini kan saya rada bingung. Bapak Ibu kalau biasanya membaca Al-Quran biasanya lebih pilih disemak guru atau baca sendiri-sendiri? Baca sendiri-sendiri. Nah itulah dimana ketika kita sendiri, saya berani menjamin dan menggaransi 100% pasti saya jamin kelancaran, lancar terus mesti ini moco dewi-dewi. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka mushafnya. Ya Yasin. Surat apa itu? Yasin menyebut dibaca ya Yasin. Kenapa? Karena yang dibaca itulah tapi ternyata memang ada seperti ada sekali. Karena banyak membaca dengan sendiri-sendiri. Maka kalau kita baca di surat Al-Mulk atau disebut dengan surah Tabarak, ayat yang kedua, Alladzina tabarakalladzī biyadihil mulku wa huwa 'alā kulli syai'in qadir, alladzī khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Sadaqallahul 'azim. Wa huwal 'azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati, yang menciptakan 7 langit secara berlapis, wal mauta alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
untuk menguji siapakah yang paling baik amalannya. Jadi semuanya ujian, termasuk apapun saya, panjenengan, semuanya akan mendapat ujian, dan tidak ada satu orang pun yang kebal dari sebuah ujian. Maka kalau kita melihat tema hari ini, temanya keluarga itu adalah ujian. Ketika kita ada satu gambaran yang menarik, maka ketika kita berbicara tentang dunia keluarga, Bapak Ibu sekalian, itu seperti seseorang, saya panjenengan, yang melakukan sebuah perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, kemudian kita mendapatkan menggunakan sebuah kendaraan. Ada kalanya jalan yang kita lalui tidak semuanya jalan kita itu mulus. Dan kita mendapatkan jalan yang berlubang, kadang kita mendapatkan jalan yang berbatu, jalan yang berkerikil. Dan tidak semua yang kita lihat jalan itu adalah lurus bagaimana jalan tol, tetapi kita kadang mendapatkan tikungan, kadang kita mendapatkan pertigaan, perempatan, atau bahkan persimpangan. Kadang kita mendapatkan panas, kadang hujan, macet, lancar. Maka apabila kendaraan kita tidak cukup baik, maka perjalanan itu akan sangat menyiksa. Maka di sini perlunya sebuah bekal buat diri kita semuanya. Maka sekali lagi tidak ada satupun makhluk di dunia ini, ada satu manusia pun yang kebal dari sebuah persoalan. Semuanya pasti akan mendapatkan masalah, semuanya pasti akan mendapatkan ujian. Bahkan andai kata ada dua keluarga, Bapak Ibu sekalian, yang keluarga ini adalah perpaduan dari keluarga yang harmonis, bapak ibunya baik, mertuanya baik, kemudian mempunyai putra putri yang soleh dan solehah, ketika besar dia menjadi seorang hafidh, menjadi ustadz, apakah dia tidak punya masalah? Tentu dia punya masalah. Bahkan ada kata panjenengan dengan istri dulu pernah menikah di satu masjid di sekitar kita, dihadiri ribuan warga sekitar, Bu. Semua jamaah itu mengucapkan kata-kata selamat buat panjenengan, bahkan mendoakan dengan doa terbaik. Setelah menikah punya ujian tidak? Punya. Lebih ekstrim lagi, bahkan nikahnya kita tidak di Masjid Istiqlal, bahkan di Masjid Istiqlal yang datang lebih dari 20.000 peserta. Semuanya mengucapkan barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Ketika Anda pulang dapat masalah, ada masalah. Lebih ekstrim lagi, ketika kita menikah di Masjidil Haram, menikahnya di tanggal 27 Ramadan, dihadiri oleh berjuta-juta jamaah umroh, bahkan diakadkan oleh langsung imam besar Masjidil Haram, dan semuanya mengucapkan doa terbaik buat panjenengan semua. Tentu begitu pulang ke Indonesia, semuanya akan tetap dapat masalah. Lebih ekstrim lagi, bahkan ada dua orang yang menikahnya bukan di Masjid Istiqlal, bukan di Masjidil Haram, tetapi dia menikah bahkan di surga, dinikahkan, diakadkan langsung oleh malaikat Jibril, disaksikan oleh ribuan bahkan miliaran malaikat di Baitul Mahmur. Semuanya mendoakan barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Kira-kira kalau begitu turun ke dunia dapat masalah kan? Punya masalah enggak? Punya masalah. Apa persoalan dalam rumah tangga itu? Satu, bisa jadi seseorang itu diuji dengan pasangannya. Kalau nggak suaminya, istri. Atau bisa jadi kalau suaminya baik, istrinya baik, bisa jadi diuji dengan putranya. Ada orang itu yang berhati-hati, Bu, ya, sudah berusaha mengatur kehamilan itu, ternyata satu tahun sudah punya putra, satu setengah sudah punya lagi, judul lagi dan judul lagi. Itu kan ada yang begitu, ya. Tetapi ada juga bahkan ada yang menikah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bahkan Ali As-Sabuni dalam satu tafsirnya mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ketika menikah, setelah menikah itu menunggu kehamilan, tanda-tanda menentukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan sampai 10-20 tahun, 75 tahun Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang putra. Hingga beliau mempunyai putra di usianya
yang 130 tahun Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau beliau menikahnya di usia 30 tahun, baru punya putra 130 tahun, itu menunggu putranya berapa lama kira-kira? 1 abad, 100 tahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum memiliki putra segera didatangkan putra. Saya punya murid ngaji itu yang belajar tafsir itu untuk membuat bayi tabung. Beliau harus mengeluarkan kocek 9 juta, dan itu masih belum berhasil. Ini ujian, setiap orang diuji. Begitu punya putra, Masya Allah, ada yang kemudian ngabutan, ada yang lumpuh otaknya, ada yang Down syndrome, ada yang normal tetapi Masya Allah belinya bukan hanya tingkat RT, tapi tingkat keturunan, Masya Allah. Ini Allah uji dengan putra. Suaminya baik, istrinya baik, putranya baik, ganti mertuanya yang nggak baik, bisa jadi ini ujian. Suami baik, istri baik, putranya baik, anaknya baik, mertuanya Masya Allah baik, ganti saudara-saudara iparnya yang nggak baik. Makin betul. Semuanya baik keluarganya, ganti tonggolnya sih nggak baik. Ya Allah, di tonggol risik banget gitu. Bahkan andai kata semua baik, Allah akan pasti menguji kita, bisa jadi dengan lewat ekonominya yang Allah uji. Ngapunten, putranya sakit-sakitan, suaminya di PHK, hutangnya bludak misalnya. Ini bagian dari sebuah ujian. Maka ujian yang paling berat itu dikatakan di dalam surah yang ke-64 tadi saya baca. Nah ini pun surah At-Taghabun, terletak di juz 28, ayatnya ayat 14. Ujian yang paling utama yang Allah sebutkan di sini. Jadi ada satu surat itu yang memang berbicara khusus bagi keluarga, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini ada yang belum berkeluarga apa tidak? Ada yang belum berkeluarga? Coba tunjuk saya. Sudah punya Bapak Ibu ya? Sudah punya Bapak Ibu? Punya adik, punya kakak. Nah itu keluarga kan namanya. Berarti sudah berkeluarga. Kita doakan Bapak Ibu yang belum berkeluarga semoga didatangkan jodoh yang soleh dan solehah. Amin. Yang sudah berkeluarga semoga suaminya yang hari ini belum soleh semoga soleh ya. Termasuk panjenengan, ayo hari ini kita berusaha memantaskan diri dengan belajar menjadi seorang imam yang baik dan menjadi seorang pendamping yang baik. Jika hari ini kita belum baik, kita memantaskan diri menjadi yang lebih baik lagi. Maka pegang kata-kata saya, pegang erat-erat. Biasanya dipegang erat-erat itu apa? Kan? Pegang erat biasanya apa? Galon. Kalau suami pernah bertanya sama jenengan, ngapunten dulu. Pernah nggak suaminya tanya gini? Ngapunten, biasanya suami kalau manggil jenengan dengan sebutan apa? Panggilannya apa? Apa? D. D itu panggilan kakak kepada adik. Itu D. Apa? Yang. 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 Maaf, Bu ngeten. Jadi romantisme itu kita awali dengan hal yang terkecil, yang sepele, yaitu dengan panggilan. Hindari memanggil dengan sebutan namanya. Meskipun namanya misalnya Mi, Darmi, misalnya gitu. Dikira nama Umi. Jangan itu tidak. Karena Rasulullah mencontohkan kita memanggil istri itu dengan sebutan yang romantis. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika menasihati kepada putranya yang akan menikah, wahai putraku, janganlah engkau pelit untuk mengucapkan kata-kata cinta kepada pasanganmu. Bu, Pak, ibu-ibu hari ini sudah dapat kata cinta sama suami apa belum? Jelas kan? Saya pernah mendapat. Maka ketika suami nanti misalnya mengajukan pertanyaan, Bu, apa bedanya balon sama panjenengan? Apa bedanya balon sama kamu? Jawabannya,
Kalau balon nanti saya tanyakan sama majelis saya sebelum bisa nanti balik. Ustaz, kalau balon itu bisa meledak meletus, kalau saya kan nggak bisa meletus, itu jawaban yang biasa. Biasanya suami yang romansa akan mengatakan ini, kalau balon itu biasanya dipegang erat-erat. Selain itu apa? Rupa-rupa warnanya. Tapi kalau kamu rupawan parasnya. Oh gak cie. Maka Bu, kembali kepada surah apa tadi namanya? Dicatat apa Bu? Gak ada papan tulis Pak Darman. Kalau ada, biasanya saya seringnya pakai menulis. Dulu saya seringnya pakai PowerPoint. Soalnya saya ditanya, Ustaz nggak ada PowerPoint, saya nggak ada. Biasanya kenapa? Biasanya orang yang presentasi pakai PowerPoint, biasanya orang yang punya power dan nggak punya poin. Pesan Allah di dalam surat At-Taghabun. Ini pesan ini bukan untuk menjelekkan kowe dan kowe, istri atau suami, tetapi untuk bersama-sama berintrospeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum. Saya senang kalau ada mencatat surah At-Taghabun ayat 14. Sesungguhnya azwajikum, pasangan-pasangan kamu, Pak, istri-istri kamu, wa auladikum, dan anak-anakmu, putra-putramu yang kamu banggakan ketika di dunia. Karena apa? Karena kecantikannya, karena kegantengannya, karena ketampanannya, atau prestasi akademiknya. Apakah tidak boleh? Tetapi sekali lagi, ketika kita membanggakan putra kita, istri kita, karena parasnya, kecantikannya, karena ketampangannya, prestasi dunianya, itu kebanggaan itu hanya sebatas ketika kita berada di dunia. Tetapi ketika sudah tidak ada, maka kebanggaan sudah hilang, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, sesungguhnya saat temene istri-istrimu, pasangan-pasangan kamu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwwal lakum, itu adalah musuhmu. Makanya kita perlu berhati-hati. Kenapa saya itu menyoroti bapak-bapak, Bu? Karena memang di keluarga itu yang menjadi nahkodanya, yang menjadi pemimpinnya, yang menjadi leadernya, kawannya adalah seorang laki-laki. Makanya pesan Allah kepada laki-laki, meskipun laki-lakinya juga sangat sedikit sekali. Saya tadi visitasi di Palu, Bu, di daerah Brigif, Bu, ya, Brigade Infanteri di Panjangrejo. Itu ibu-ibunya juga banyak, tapi yang putra cuma 3, Bu. Di sini lumayan banyak, lebih dari 3. Hampir rata-rata yang bertolak ini yang semua itu malah justru ibu-ibu. Tetapi pesan ini ngapunten, Pak, tolong diseriusi ya. Ini pesan Allah yang saya hanya sekedar menyampaikan saja. Bahwa laki-laki itu harus berhati-hati. Karena apa? Inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya, karena sesungguhnya istri kamu dan putra kamu itu memang berpotensi untuk menjadi musuh. Halo. Jangankan panjenengan dan saya, Bapak, ini kaum bapak-bapak, bahkan sekelasnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh dan Nabi Lot, nama istrinya Nabi Nuh sini, Buno sama Bulot, langsung dididik oleh seorang nabi dengan kata-kata yang lembut, kata-kata mutiara, dan dengan penuh dengan muatan hikmah. Itu masih mampu membanggakan. Itu karena apa? Setidaknya ada 3 alasan, Bapak Ibu sekalian, kenapa perempuan itu ngapunten berpotensi menjadi musuh, dan bapak-bapak kadang harus berhati-hati. Saya sampaikan ini supaya kita tidak hati-hati ibu-ibu, hati-hati. Dan jangan hati terutama ketika menemui ibu-ibu di jalan, Bu. Itu harus berhati-hati. Saya kalau naik motor ketemu mama di jalan, Bu, itu seakan-akan saya ketemu malaikat Israil, Bu, ya. Miring ke tengah-tengah.
tiba-tiba langsung ya bapak-bapak ngomong sama pengen. Satu, dikatakan bahwa perempuan itu fa innahunna khuliqna min dhila, bahwa sesungguhnya wanita itu karena apa? Karena diciptakan mereka itu dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling atas itu ada tulang rusuk yang paling bengkok. Bapak sekalian, kalau jenengan kemarin pernah kurban, jenengan pirsani tulang rusuk sapi atau kambing, bengkok betul? Bengkok. Itu kalau jenengan mau meluruskan tulang rusuk, Pak, dipaksa, yang terjadi apa? Patah. Tetapi kalau kita biarkan, ceklek. Maka untuk perempuan itu tidak bisa dipaksa. Kadang kita paksa itu ngapunten itu bisa patah, tetapi kalau dibiarkan itu gak mudeng-mudeng gitu kan. Yang kedua, bahwa wanita itu selain dia tercipta dari tulang rusuk, maka perempuan itu adalah seperti rifqan bil qawarir. Maka kamu hati-hati terhadap al-qawarir. Qawarir itu seperti ini, gelas kaca. Maka memperlakukan gelas kaca itu nggak boleh dibanting. Kenapa? Kalau dibanting dia akan pecah. Memperlakukan gelas kaca itu memperlakukannya dengan disentuh dengan berhati-hati, diletakkan dengan berhati-hati, dimuliakan, harus lemah lembut untuk mengganggu. Termasuk di antara wanita itu, para wanita itu bahasa Arabnya apa? Mir'atun. Al-mir'atu kal mir'at. Jadi perempuan itu seperti apa? Seperti gelas, seperti apa? Cermin. Ketika bapak-bapak itu mempunyai kebaikan, yang kebaikan itu bisa jadi ada 100, Pak. Jenengan punya satu kesalahan, Pak, maka yang pertama itu kebaikan atau kesalahannya? Nah, jujur Pak, itu kesalahan. Hujan 100 tahun itu seakan-akan akan dihapus cukup kemarau yang cuma 1 hari. Maka bapak-bapak, kalau jenengan marah kepada istri, Pak, sampai kemudian maaf, saya berusaha sampai sekarang itu berusaha menasihati bapak-bapak itu jangan sampai memukul istri, apalagi membentaknya. Usahakan untuk tidak itu lakukan. Kalau kita itu betul-betul meletup-letup, Pak, jengkel banget dengan istri kita, Pak, duduklah kemudian berwudujan. Kenapa? Orang dalam keadaan emosi itu biasanya keluar kata-kata itu tidak terkontrol. Saya di rumah itu punya rumah tahsin, namanya rumah tahsin Ashabul Quran. Itu sudah saya tulisi besar supaya tempat untuk belajar Al-Quran. Tetapi ternyata yang datang itu macam-macam. Ada yang pengen belajar sholat, ada yang pengen belajar azan, ada yang pengen kemudian ngapunten, pengen dicarikan jodoh juga, ada yang konsultasi ke keluarga. Bahkan saya pernah memediasi 2 keluarga. Jangan dikira keluarga yang umum, ini keluarga ustadz, suaminya ustadz, istrinya itu berapat pakai cadar. Saya mediasi kurang lebih sampai jam 12 malam. Itu karena apa? Masalah-masalah dalam keluarga. Ini orang ustadz yang sudah mempunyai ilmu tetapi masih punya banyak masalah. Yang ilmunya sudah mapan. Bagaimana dengan yang seperti ini, kan begitu? Ada ustadz juga itu ngapain kalau marah itu istrinya dipukul pakai galon, itu juga pernah ada. Pakai galon. Tapi galon apa? Airnya kosong loh ya. Tetapi dia memukul itu sangat membekas sekali. Mengata-ngata istrinya dengan kata-kata yang tidak senonoh gitu ya. Itu andai kata kemudian suaminya sudah minta maaf, apunten, almar'atu kal mir'ah. Itu seperti cermin yang sudah pecah kemudian Anda sambung kembali, entah itu dilem atau dijahit. Cermin kok dijahit, Pak? Bisa menyatu nggak kira-kira? Menyatu, tetapi apa pantulannya itu tidak seperti cermin yang masih utuh, Pak. Suatu ketika perempuan itu akan masih sangat ingat sekali. Dan yang lebih penting lagi bahwa perempuan itu dia punya kelemahan apa? Sulit mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya. Bisa jadi di dalam hatinya ada pelangi yang warnanya merah, kuning, hijau, apalagi, tetapi kadang dia sulit untuk mengungkapkannya. Cukup diungkapkan dengan satu warna saja, tetapi itu sudah mewakili semuanya. Itulah wanita. Jadi kalau ada wanita kemudian jenengan jalan-jalan dengan Pak, naik motor katanya, punya mobil tapi suka naik motor, nah lebih romantis, bisa berinteraksi dengan alam gitu. Karena kalau saya mengunjungkan istri saya pakai mobil, biasanya saya ajak ngobrol di awal-awal 1-2 km, 3 km itu masih connect. 4
4 kilometer saya ngobrol, orangnya bibanya sudah sampai alam lain, Pak. Beda kalau pakai naik motor gitu. Naik motor lagi, kalau naik motor bisa ngobrol. Tak nyambungnya gitu. Mas, jenengan sudah lapar belum? Belum nih, ya udah jalan aja. Sampai 200 meter lagi ada warung, Mas sudah lapar belum? Belum. Sampai rumah, Bu. Akhirnya lihat istri itu gemeter gitu. Ternyata yang lapar itu malah dia, bukan saya. Jadi istri kan dia cuma pakai kode-kode. Suaminya ternyata nggak peka. Itu salah satu kelemahan istri. Jadi itu nggak langsung mengatakan apa yang dia mau. Makanya kemudian Bapak sekali, karena ngapunten, laki-laki itu juga punya kelemahan, yaitu apa? Otaknya itu tidak bisa menangkap dan kurang peka dengan apa yang disampaikan oleh istri. Ya sudah Mas, ada istri itu sampai mengeluh ke anak saking tidak kuatnya. Kalau keluarga kita cuma gini-gini terus-terus, sepertinya sudah tidak kuat lagi. Akhirnya kemudian si akhwat ini, kemudian dia itu sudah bertekad untuk pokoknya hari ini kita pisah. Dia buka kopernya, dia ambil barang-barangnya, dia buka almarinya, di depan suaminya bahkan dia mengajak untuk menampakkan, diambil satu persatu pakaian ditata. Suaminya melihat, diambil satu persatu lagi, semakin menumpuk, semakin menumpuk, semakin menumpuk. Tetapi dalam hatinya ada harapan, dengan dilihat suami saya, mudah-mudahan suami saya mendekap saya dari belakang dengan lemah lembut membisiki ke telinga saya. Sudah lagi, jangan diteruskan. Apa yang kita berpisah? Masih ada anak-anak kita yang harus kita cukupi. Masih ada anak-anak kita, putra-putra kita yang masih bisa kita racun cita-cita mereka. Ngapain kita berpisah? Kasihan putra-putri kita. Ayo kita damai, kita baik lagi, kita perbaiki. Itu yang dikehendaki oleh istrinya. Tetapi karena suami ini kurang peka, akhirnya bukan itu yang dilakukannya, tetapi malah justru dia bantu istrinya untuk menata pakaiannya sembari dimasukkan tasnya. Supaya apa? Supaya cepat kelar. Tambahannya enggak dulu. Oh, tambahannya lah. Akhirnya yang awalnya 50% 50-50 yang bisa tambah semakin bulat lah tekadnya untuk berpisah. Ini karena apa? Kelemahan laki-laki yang tidak bisa menangkap sinyal. Dia hanya menangkap apa yang ada di permukaan saja. Di dalamnya dia nggak tahu. Maka ini sekali lagi problematika dalam keluarga. Kita baru membahas problematika antara suami dan istri, belum nanti sama putranya bagaimana, sama mertuanya bagaimana. Tetapi sekali lagi biasanya seorang istri itu kalau bertemu suami, meskipun istri itu tidak disukai mertuanya, meskipun istri itu tidak disukai kakak-kakak iparnya, adik iparnya, selama suaminya baik, insya Allah istri akan damai. Terus ya, selama suaminya. Maka sekali lagi ini kami sampaikan kepada seorang suami sebagai kawal seorang istri. Apa solusi? Kemudian Allah Ta'ala menyampaikan salah satu solusi di dalam surah Al-Qur'an, surat yang ke-64 juz 28. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Solusinya setelah Allah katakan bahwa istrimu, anakmu, pasangan-pasanganmu itu potensi sebagai musuh, maka solusinya ada 3. 1. Ta'fu wa in ta'fu. Apa itu? Engkau memaafkan kesalahan-kesalahannya. Wa in ta'fu wa tasfahu, dan engkau berkata dan berperilaku santun kepada siapa? Kepada istrimu. Kepada siapa lagi? Kepada putra-putra. Engkau berperilaku santun, tidak usah marah-marah. Rasulullah menikah dulu, istrinya ada berapa tuh Rasulullah? Ada 11. Istri Rasulullah itu semuanya ada 11. Apakah istrinya itu tidak punya cemburu? Punya. Karena memang sifat cemburu itu adalah bawaan seorang istri. Ada yang berasumsi istri Rasulullah itu 11 itu janda-janda semua, tua-tua renta semuanya. Oh enggak juga. Bahkan ada istri Rasul itu yang terkenal karena parasnya, kecantikannya. Salah satunya siapa?
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu terkenal parasnya luar biasa, kecantikannya. Tetapi ada lagi di sana sepasang Ibunda Zainab itu juga cantiknya luar biasa. Bukannya itu juga cantik, yang lainnya ya cantik, tetapi ada yang jauh lebih cantik lagi. Tetapi secantik-cantiknya Ibunda Aisyah, dia tetap ada rasa cemburu dengan istri pertama kali Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Karena apa? Karena akhlaknya yang mulia dan sering disebut Rasulullah. Sampai kemudian Aisyah itu cemburunya luar biasa sama Ibunda Khadijah. Maka pegang baik-baik kata-kata saya bagi ibu semuanya. Ketika laki-laki dan perempuan itu sudah menikah, maka kecantikan itu sudah tidak begitu dibutuhkan lagi bagi seorang suami. Apa yang dibutuhkan? Ketenangan. Makanya kemudian di surah Ar-Rum yang kemarin kami kupas, wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum min anfusikum azwajan litaskunu. Yang pertama yaitu litaskunu, laki-laki itu perlu sebuah ketenangan, bukan sekedar kecantikan. Maka wanita yang baik, istri yang baik itu bagaimana mampu membuat suaminya merasa tenang. Setidaknya suami datang itu dengan sudah tersenyum. Karena bisa jadi senyuman sekali senyuman seorang istri itu mampu menghapuskan sekian niat buruk maksiat kepada seorang suaminya. Assalamualaikum. Itu kalau menyambut dengan senyuman. Tetapi suami yang ini salam sampai 3 kali. Kalau sudah tadi malam saya kupas, adab salam itu 3 kali. Adab menyampaikan salam maksimal 3 kali. Bapak ini bisa mendengar suara saya? Jadi kalau ini pintu tetangga kita, ini pintu kita mau masuk bertamu ke rumah tetangga kita ketuk salam. Ini tok tok tok. Assalamualaikum. Kita adakan aja kita membelakangi pintu atau melihat ke sana. Itu ada pintu. Tidak ada, ketuk 3 kali lagi, 2 kali sampai 3 kali tidak dibukakan, tidak perlu diskon. Gue ini motor ini sampai motor ini kali tidak begitu meskipun kita akrab. Karena apa? Bisa jadi memang si kami itu tidak berkenan atau sedang istirahat. Maka bertamu itu kalau jika ada HPD itu janjian dulu. Dan hindari bertamu di jam-jam istirahat, misalnya siang hari atau malam hari, hindari jam-jam istirahat seperti itu. Ini kita akan bertamu. Karena ketika itu mengetuk pintu itu harus melihat ke sana. Sebab bisa jadi ketika pintu dibuka oleh suaminya, istrinya atau anak gadisnya itu masih membuka outwardnya, maka kita perlu menghadap ke sana. Itu kalau yang datang adalah suami, bagaimana orang lain kalau yang datang suami bu, aku kan bayangkan ya, saya berusaha empati kepada para suami-suami ini ketika mengetuk pintu 3 kali tidak buka kan, ternyata mencoba dibuka, ternyata pintunya itu tidak dikunci. Begitu berasa rumahnya tidak ada orang, ini ngomong kita jawab. Begitu pintu itu dibuka, ternyata ada orang siapa istrinya. Ini akan somasi. Maka solusi pertama apa Bapak sekalian, ini berpotensi bermusuh. Wa intahu wa tasfahu wa taghfiru. Jadi menghadapi
Suatu ketika kemudian itu ampun ada persoalan itu diledakkan ampun. Dan itu berlaku juga untuk ibu-ibu kepada bapak-bapak juga. Makanya Rasulullah itu ketika beliau itu istrinya sedang memasak, ya. Ditanya, wahai istriku, hari ini memasak apa? Aku kan ya Rasulullah, saya tidak ada bahan masakan untuk kami masak. Kami katakan Rasulullah, ya sudah saya keluar masak saja. Tetapi ketika Rasulullah bertanya lagi, ya wahai istriku, hari ini sedang memasak apa? Oh, sama seperti ini ya Rasulullah. Oh ya sudah, padahal sehari ini saya sedang memasak makan saja tidak apa-apa. Itu dia menjaga betul-betul menjaga seorang istrinya. Sehingga kemudian kita mencium aroma menyengat, nasinya kosong, senyum kosong. Jangan marah istrinya, kompornya yang dipakai kompor enggak itu. Dan sebenarnya ibu sekalian, sesungguhnya kelak ini kepada para wanita nih, sesungguhnya ketika seorang nabi dia berhisab, ketika Allah memisahkan istri-istri itu, para wanita itu tidak disebutkan, kecuali kemudian Allah datangkan suaminya, Allah letakkan suaminya, didatangkan suaminya, kemudian Allah tanya kepada dia, wahai suami, bagaimanakah keadaan istrimu ketika aku takdirkan untuk membersamaimu dan menemanimu ketika di dunia? Maka ketika suami mengatakan, ya Allah, saya ridho kepada istri saya. Ya Allah, saya ridho kepada istri saya. Maka seorang istri ini tadi Allah bukakan pintu-pintu surga. Tapi ketika sang suami kemudian mengatakan, ya Allah, istri sama seperti ini begini mukanya dan saya bisa memaafkannya, maka berhati-hati para istri-istri sekalian. Maka kayu tertinggi bagi seorang istri itu bukan bagaimana dia mengomsetkan tinggi selama bulannya atau selama tahunnya, bukan dia mempunyai perusahaan sendiri, bukan. Tapi kayu tertinggi seorang wanita itu bagaimana membuat putranya, membuat suami-suaminya menjadi suami yang betah tinggal di rumah. Maka ayo bersama-sama kita berlaku, berupaya untuk memantaskan diri kita masing-masing, memantaskan supaya saya ini menjadi istri yang baik bagi suami-suami saya, memantaskan diri menjadi seorang yang baik bagi istri-istrinya. Jaga betul setiap untaian kata kita supaya untuk melukai dan menyakiti, betul untuk tidak melakukan. Jaga betul. Halo, halo, jawab hai, halo. Siapa jadi istri yang baik ya? Ya, kali ini ada sebuah apa namanya, ujian dengan keluarga. Setelah ini ayo kita kita minimal cek suami atau istri kita, kabarkan istriku tercinta, bagaimana kabarnya hari ini, kira-kira hari ini sedang masa apa, pernah bertanya gitu kan? Kira-kira ada itu dari saya, betapa beruntung
Orang soalnya kenapa? Gak biasanya, tetapi gak apa-apa. Lama-kelamaan itu akan terbiasa. Begitu harus cepat Bu. Moga tidak begitu lesat. Bu, dan suamiku ijin. Ini sing klasik. Tidak ingin buli langsung dan bersakit dan jadi kan harus makan. Dan yang muncul oleh musuh dari seorang yang sedang akad nikah itu, ini berdoanya Pak. Terus barokah, alaikum wajah yang mati. Dua kali Pak. Ibadah nikah. Diulang 2 kali kata barokah wajah mafi. Jadi bukan sakinah dulu sebenarnya, tapi bagaimana pernikahan itu menjadi pernikahan yang barokah. Pakainya ramu, dan ini pakainya ini. Barokah itu apa Pak? Barokah itu apa? Baik. Orang itu berasumsi barokah itu Ustaz kalau gajinya hari ini tahun ini itu 5 juta bisa jadi 7 juta berarti gajinya barokah. Oh barokah itu kalau putranya kemarin 2 tanggal 3 itu barokah. Barokah itu Ustaz kalau sehat terus itu banyak orang berasumsi begitu. Tetapi barokah menurut ulama itu apa? Bukan kata-kata saya. Barokah itu apa? Barokah itu artinya madusidu fitoah. Apa saja yang menjadikan kita itu semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah. Itu maka barokah. Jadi kalau jenengan punya istri dan jenengan dapat istri itu nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, tetapi semakin buruk kelakuannya berarti itu kan barokah. Pak, kalau jenengan subuh sari sampun Anda, terus istrinya menggugah itu apa? Membangunkan. Subuh Bapak kalau ini subuh apa subuh ibu subuh dikira Senin habis sahur terus kekurang dikira ibu sahur sih mau pikir ngomong monggo tidak subuh Masya Allah ini adalah istri Yesus. Halo dari itu Pak Lalu kau ini mau menciptakan ini aku tuh ini pulang tidak boleh menceritakan keburukan tetangga kita. Kalau misalnya hidup di kota itu katanya harus pakai dompetnya, tetapi kalau hidup di desa itu bukan dari dompetnya karena kupingnya. Kenapa? Karena sesuatu apa itu akan menjadi omongan. Betul. Jenengan kaya dihasani, jenengan orang dibully, omongan itu akan menjadi omongan. Jenengan baik, dia tetap dihasani. Ini saya paling sepuluh sobitan ini Pak. Bisa berapa yang paling? Ada 50 betul? 50 aja. 60 betul? 59 dan itu perwanya. Maksudnya wanyai pensiun. Ini baru kan sisa usia kita. Wayang ini Rasulullah ini amal umat lima penyasibi jelasan ini. Jadi rata-rata umat itu antara 60 hingga 70 tahun. Itu rata-rata usia umat. Jadi kalau jenengan itu sudah misalnya 59, ini harus bersiap-siap. Tapi sekali lagi Pak, kematian itu tidak ada rumusnya, harus tua, betul? Orang meninggal itu tidak ada rumus harus sakit. Banyak anak-anak itu yang meninggal. Banyak. Kemarin siswa SMP mau lulus itu bunyi naik motor di daerah lain.
itu barang di depannya ada motor SPG. Juga sebulan ternyata nggak nyampe, ada satu meninggal, satunya luka parah. Itu masih SMP tapi juga meninggal. Jadi persoalannya kita itu meninggal itu bukan masalah kapan atau di mana. Kita punya cita-cita ya Allah, panggilan saya, matikan saya ketika nanti saya itu di Masjidil Haram ketika haji atau umroh. Itu cita-cita kita bagi kita. Tapi sekali lagi yang menjadi persoalan itu bukan kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, tetapi apa yang menjadi masalahnya dalam keadaan apa kita meninggal. Maka tadi kami singgung Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan iman yang puncak atau dalam kemaksiatan. Ojo-ojo ngapunten ketika saya itu merasani tetangga saya, teman saya, kemudian Allah panggil saya. Itu yang menjadi catatan. Jangan-jangan ini kita sudah waktu azan. Ada dua itu jam berapa sekarang? Jam 11. Kita Pak? 11. Terus 40 kita. 11.40-an ya. Kalau bapak-bapak biasanya rutin langsung pindah masjid. Yang menjadi persoalan karena justru ibu yang suka memundur-mundur. Nah, saya khawatir ketika nanti dimundur, memang boleh jam 1 boleh, setengah 2 juga boleh. Tetapi apakah nanti ketika mundur usia kita itu sampai di situ alhamdulillah, jangan-jangan ketika kita mengundurkannya Allah sudah kasih kita sehingga kita meninggal dalam keadaan tidak sholat atau minimal meninggalkan sholat. Maka kemudian kemarin saya katakan bahwasanya waktu ahla sholat wasqobir ini perintahnya Allah kepada Rasulullah. Rasulullah itu diperintahkan Allah untuk mengajak keluarganya sebelum Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah haji atau umrah itu di Masjid Nabawi yang di pesarnya Rasulullah itu dulu dalam Rasulullah di situ. Ketika sudah berada dengan Rasulullah menuju ke Raudhah, kemudian Imam sholat. Tetapi setelah turun perintah ini Rasulullah tidak langsung ke Raudhah, tetapi keluar lewat pintu samping datang kepada salah satu menantunya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ngapain suku-suku mampir ke situ? Untuk membantukan Ali bin Abi Thalib. Ngampiri. Padahal Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Padahal beliau itu adalah sudah punya kebenaran. Tetapi ketika sholat subuh masih diampiri Rasulullah. Saya jenengan bukan sahabat, bukan menantunya Nabi, orang biasa-biasa. Dan itu ngampirinya itu bukan basa-basi, bukan basa-basi, bukan sekali dua kali, tetapi selama 8 bulan diampiri terus. Itu karena apa? Karena makanya Umar bin Khattab mengatakan, man taghayyuha, barang siapa yang meremehkan sholat. Ini materi tanggal 9. Barang siapa yang meremehkan sholat, fahuwa liman siwahu awliya, maka dalam urusannya yang dia akan lebih meremehkan. Bisa singgung karena masa ada keterkaitan yang keluarga. Bu, kalau suatu panjenengan itu meremehkan sholat, maka sama jenengan anak begini. Bapak yang punya istri yang nabungan, ini gak meninggalkan ya dia meremehkan sholat. Artinya apa? Ketika dia waktu sholat itu bisa dikerjakan di masjid, ketika sholat itu bisa dikerjakan dengan berjamaah, ketika sholat itu bisa dikerjakan gak turun hujan lebat, tidak ada musuh di jalan, tidak ada menghalangi, tidak sedang dalam perjalanan, dan dia mampu mengerjakan sholat berjamaah, tetapi dia menunda dan meremehkannya, maka untuk urusan yang lainnya dia akan lebih meremehkan. Termasuk pula kita kalau subuh itu ngabutan itu meremehkan sholat, maka sama kedua tadi dia akan lebih berani. Karena apa? Sama Allah saja dia berani, maka kepada sholatnya dia akan lebih membentak, berani membantah. Maka rumusnya begini, tidak ada satu indikasi anak yang soleh ketika anak itu meninggalkan sholat. Namun kan putra kita biasanya anak-anak itu kalau dibangun akan disuruh. Tetapi pengalaman saya ketika membangun anak-anak itu awalnya itu mungkin akan marah, bahkan membuka pintu itu akan hijau gitu ya. Terus dulu terus kalau begitu pulang itu nggak marah lagi, sudah hilang itu cuma saja bisa
gambarnya begini. Ketika lampu rumah kita itu padam, kita menyalakan lilin, dan lilin itu guling membakar yang ada di tempat sekitar anak-anak itu. Kita bawa anak kita tidak? Kita bawa anak kita tidak? Kita bukan. Kalau tidak mau kamu, bujuk baju. Gak mau bawa lagi Pak? Seret. Padahal itu adalah dunia. Makanya meskipun masih kecil, SD misalnya Pak, selama dia udah sekitar kita cek masjid. SMP dia sudah balik, SMA harusnya kita lebih aja lagi ke masjid. Maka kelak ketika dia kuliah bekerja merapot di negeri orang tanpa kita rengok, dia akan berangkat sendiri, dan itu membutuhkan namanya habit sampai sebuah pembiasaan. Kita biasa seberat apapun yang kita biasa. Makanya bapak-bapak dari ibu semuanya, ketika kita mendengarkan Allahu Akbar, ayo sholat. Ibu nonton drakor terakhir jangan ayo sholat, tapi nanti kita sholat ganti tangannya, ajak menuju ke masjid, dampingi Pak orang tuanya. Karena apa? Karena masjid kami banyak anak kecil-kecil yang mereka begitu sampai masjid malah mainan, malah gojekan. Ketika orang sholat ternyata apa? Ternyata dia ke masjid tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya. Ini masalah sebenarnya. Maka saya sholat di depan saya ada bapak sama cucunya, bapak yang juga. Si cucu sholat tarawih sudah bilang sambil bapak-bapak ini, pipis. Apa sedikit lagi kalau kita sedih-sedih. Orang sampai terjadi larva ini ternyata memang Pak, ternyata itu karena apa? Tidak masalah kalau saya jadi kabarnya makan saya kecil, tetapi ayo kita membisikkan di peseninan nanti jangan bersikap jangan kalau dia masih pipis nanti pakai pempes dipipiskan dulu, kita bisa jadi mesin. Kalau saya ini makan seperti kemarin di kampus Sakinah di Pak itu anak kecil tidak boleh jajan dengan anak kecil. Kita akan dulu. Jadi bapaknya pakai dipisah. Anak kecil sini, anak kecil sini dipisah. Itu ikhtiarnya. Meskipun kemudian setelahnya Imam Allahu Akbar, kemudian diusung atau dilanjut, itu beda cerita lagi. Ini namanya anak. Tapi nggak apa, kita bikin asik dulu balik ke maksudnya ini, mana jadi tanggal ini, jadi itu, ayo kita jaga bapak ibu lisan kita, berpikir 100 kali, kira-kira unta yang kapan ini nanti akan melukai pasangan saya, putra saya atau tidak, apalagi putranya masih balita. Ukuran benarnya anak yang itu jelas berbeda. Jadi anak-anak itu kali ini belum mati, ini sudah lebih akurat. Anak-anak ini yang belum balik itu tidak Allah. Mereka belum dihisab sama Allah. Mereka tidak dihukumi sama Allah. Mereka tidak berdosa ketika dia belum masuk usia belajar. Tetapi lucunya kita para anak kita itu, kita membentak anak kita ketika melakukan kesalahan, bahkan kita menghukumnya. Kita boleh sampai dari pekerjaan ketika ada anak tidak menjengkelkan kita, tetapi tahan betul. Saya pernah sekali itu melakukan itu dan kemudian ketika putra saat itu saya tangis, ya maafkan aku ini. Karena kamu kurang belajar anak sama kita itu berbeda. Yuk kita sadar kepada itu. Sebesar apapun kesalahannya, ya, menjengkelkan aku kekurangannya, tahan itu untuk tidak kita lampiaskan dengan sikap yang tidak senonoh, dengan sikap-sikap yang keras, mungkin fisik apalagi. Bahkan itu sampai sekarang kami yang berusaha komitmen sekurang apapun keluarga kami bahwa orang tua tidak akan pernah mendengar kekurangan kami. Sehingga bahkan tetangga sekitar itu mungkin menganggap kita itu orang yang terkecukupan. Jangan pernah menyampaikan kekurangan suami kepada siapapun termasuk orang tua kita, apalagi jika disebar di medsos, apalagi jangan juga sama temannya di sini Pak. Mas itu juga kosong banget. Nah apa tuh Mas? Coba cerewet jalan karuan.
dipakani kalau kita ketoro. Jadi kita harus pandai mengambil sisi-sisi positifnya. Ibu ganti cuman main ya Allah, masuk orang sing Mas Turi kok lho, cukui gebes wae kok celana. Tetap alhamdulillah digoncengno orang rusak banget kan. Alhamdulillah. Loh, apa saja itu Bu, itu bisa kita ambil sisi positifnya. Satu tuh dengan satu perbincangan. Ada seorang istri ditanya, wahai Mbak, kamu sudah menikah dengan suami berapa lama? Sudah lama ya. Berapa lama? 10 tahun. Apakah suamimu punya keturunan banyak sekali? Banyak. Sebanyak apa? Sebanyak bintang bulan-bulan. Sungguh banyak sekali. Dan yang tahu kekurangan kalau masa orang suami itu pasangannya sendiri yang paling tahu. Waktu pacaran orang itu, nih perlu ngaku buang angin saja di tempat. Tetapi begitu jadi pasangan wes kata rasanya berat. Sebanyak apa orang sebanyak bintang. Di sini pengalaman itu. Sebanyak bintang. Tetapi begitu siang datang muncullah matahari, maka bintang-bintang itu sudah tidak tampak lagi. Artinya apa? Pandai-pandailah melihat kebaikan seorang suami. Kalau Anda perlu gunakan kata-kata yang baik tanpa harus diperlukan masa ini sebagai contoh. Anak dia, Masya Allah, pada wasik. Jadi kan kok ngomong enak supaya isinya panas, besok mesti pasakin rekoso pagi. Karena memang ada istri itu yang memang gak panjang masa. Rekoso akhirnya panjang tetapi dia bisa mengevaluasi, bisa meresu, bisa memfeedback. Masya Allah, luar biasa masalah ini. Tinggal menunggu, gara-gara istri itu tak dia akan masalah. Satu sisi jangan apresiasi isi masalahnya, satu sisi kita evaluasi. Atau mungkin karena evaluasi apa masuk apa juga masak kok ini masak diri mana masak diri. Terus sampah kok dari mana ini terus jadi berbuka apa kaki bedak ditutup lap terus mengkorak sedih orang tertentu. Caranya dikembang gampang cedaki mawon ojo disengih. Terus gawake angkan-angkan dengan kaki. Terus nek sampinge ganteng Allah. Tunggu 5 menit. Engko betul kamar terus. Nyak dari sakit dan lagi nopo. Mana? Oh berarti gampang nih komen. Kita pergi. Itu melebihi daripada haji itu mampu harian puasa 30 hari sholat tarawih ada guru ini ada sekesokan lama-lama tetapi yang paling lama itu adalah ibadah yang namanya pernikahan. Sejak saya terima nikahnya fulana binti fulan, saya terima nikahnya Siamalakana binti Samalakaku dengan mas kawin seperangkat alat sabun dibayar tunai. Sejak saat itulah pernikahan ibadah sudah dimulai. Makanya ibu kalau pengen melayani suami, Pak ayo ibadah. Orang udah dimulai. Dan ibu bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun, bahkan bukan sampai meninggal, tapi setelah meninggal itu masih ada bertanggung jawab. Pernikahan itu sesuatu yang sangat tanggung jawabnya